Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita Kitab Al-Minan Al-Kubra. Malam ini kita baca halaman 136 tentang keadaan manusia dalam kehidupan ini. Dinyatakan wa kana Sayyidi Abdul Qadir Al-Jili radhiyallahu anhu yaqul, Sayyidi Abdul Qadir Al-Jili itu berkata, lin nafsi halatani la thalisa lahuma. Jiwa itu memiliki dua kondisi, tidak ada yang ketiga. Apa kondisinya jiwa? Apa kondisinya manusia? Halatu afiyah wa halatu bala. Manusia itu bisa jadi dalam kondisi dia mendapatkan nikmat, dan yang kedua bisa jadi dalam keadaan mendapatkan musibah. Tidak ada yang ketiga. Hidup ini biasanya kalau enggak nikmat ya dapat musibah. Dinyatakan pada biasanya ketika orang itu mendapatkan musibah, orang itu biasanya akan berkeluh kesah, al-jaza' wasyakwa was-sukhtu wal-i'tirad. Bahkan bisa jadi orang itu murka atau tidak senang, marah akan takdir Allah, bahkan bisa berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang ini, kebanyakan manusia, tidak memiliki kesabaran dan tidak memiliki sifat ridho, bahkan juga tidak memiliki sifat muwafaqah, yakni menyesuaikan diri dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan su'ul adab, kebanyakan itu etikanya jelek. Bahkan bisa jadi ketika mendapatkan cobaan atau ujian, banyak orang yang kemudian dia itu syirik, dia itu menyekutukan Allah dengan makhluk dan dengan sebab-sebab. Nah yang kedua, wa in kanat fi afiyatin wa nikmatin. Kalau jiwa itu sedang mendapatkan nikmat, mendapatkan afiat, ketika manusia mendapatkan kenikmatan, biasanya orang ini dia itu menampilkan perangai yang paling buruk dan paling jahat. Biasanya orang ini akan mengikuti hawa nafsunya. Biasanya orang ini mengejar kenyamanan-kenyamanan. Dan biasanya lagi ketika syahwatnya itu terturuti, dia akan mengejar keinginan-keinginan yang lain tanpa ada rasa puas. Ini berlaku dalam hal yang berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan juga yang lain-lain. Manusia itu biasanya ketika diberi oleh Allah nikmat tidak pernah puas. Ini yang dikatakan oleh banyak manusia, dunia ini bagaikan minum air laut, tidak akan pernah puas, selalu mengejar nikmat-nikmat yang lain. Hati-hati, hati-hati. Kenapa? Ini bisa jadi orang ini nanti itu menderita karena kejar-kejaran dengan keinginan, dengan syahwatnya ini. Dinyatakan oleh ulama, min asyaddil azabi 'alan nafsi talabuha ma lam yuqsam laha. Nah katanya itu termasuk azab yang paling pedih kepada manusia, kepada sebuah jiwa, adalah ketika jiwa itu mencari sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk menjadi miliknya, yang tidak akan dibagikan oleh Allah kepada dirinya. Nah ini bahaya, ini bahaya. Oleh karena itu jangan menginginkan sesuatu yang kira-kira memang bukan milik kita, memang tidak akan diberikan kepada kita. Itu penderitaan. Penderitaan. Ini dinyatakan di sini. Wa'lam ya akhi anna min sya'nin nafsi annaha idza kanat fi bala'in la tatamanna siwa inkishafi anha. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa biasanya jiwa ini, jiwa manusia ini, ketika dia itu tertimpa bala atau ujian, dia tidak menginginkan kecuali terlepas dari ujian ini. Wa tansa kulla na'imin wa syahwatin wa ladzatin. Dia melupakan semua kenikmatan, syahwat dan kelezatan. Yang penting katanya, saya terbebas dari derita ini. Fa idza ufiyat wa syafiyat min dzalika. Tapi ketika dia terlepas dari musibah, terlepas dari ujian, raja'at ila raunatiha. Biasanya orang itu akan kembali kemana?
membangkang, melenceng dari apa yang seharusnya dia lakukan sebagai hamba Allah. Oleh karena itu, hati-hatilah dalam hidup ini. Mari kita berbuat sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang betul-betul paham bahwa yang mengatur hidup ini adalah Allah. Ketika diberikan musibah, mari kita berupaya untuk sabar, untuk ridho. Ketika kita diberikan nikmat, jangan pongah, jangan sombong. Bersifatlah qanaah, jangan tamak dan jangan bakhil. Jadilah orang yang senantiasa bersahaja dalam hidup ini. Semoga Allah membimbing kita menuju jalan bahagia, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian malam hari ini. Kita lanjutkan insya Allah lain waktu, lain kesempatan.